Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pandemi corona ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak-akhlak tercela, seperti misalnya hubbu dunya, hasad, riya, dan juga takabur. Apa itu hubbu dunya? Hubbu dunya merupakan kecintaan terhadap dunia sehingga dia melupakan yang namanya akhirat. Dia tidak sadar bahwa ada akhirat sedang menunggunya dan ajal bisa datang kapan saja menghampirinya. Hubbu dunya ini tertera dalam Al-Quran surah At-Takatsur ayat 1-3. Adapun untuk ciri-ciri hubbu dunya, yang pertama yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Yang kedua yaitu suka mengumpulkan harta dengan berbagai cara, baik halal maupun haram dia sikat. Yang ketiga yaitu kikir. Yang keempat dia serakah. Dan yang terakhir yaitu tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa sih bahayanya hubbu dunia ini? Bahaya hubbu dunia yang pertama yaitu melalaikan kewajibannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia sibuk mencari dunia. Siang dan malam dia gunakan untuk mencari dunia, sehingga dia melupakan yang namanya ibadah, seperti itu. Yang kedua yaitu kikir atau bakhil, pelit, seperti itu. Dia enggan berbagi terhadap sesama. Ketika mendapatkan rezeki, dia enggan berbagi terhadap sesamanya. Yang ketiga yaitu rakus dan juga tamak. Nah, adapun cara untuk menghindari hubbu dunya, yang pertama yaitu menumbuhkan sifat qanaah dalam diri kita. Yang kedua yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik itu kecil maupun besar, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu menumbuhkan sifat dermawan dalam diri kita. Kita memiliki harta sedikit, kita beri. Kita memiliki harta yang banyak, kita beri. Selanjutnya yaitu adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad ini yaitu dengki. Ketika ada orang yang memiliki atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, rezeki secara berlebihan, dia dalam diri dia tidak rela. Cara kita untuk menghindari sifat hasad ini, yang pertama yaitu selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita diberikan nikmat yang banyak maupun sedikit, kita selalu mensyukurinya. Yang kedua yaitu memiliki rasa cinta, rasa kepedulian kepada sesama, sehingga rasa dengki akan melemah secara sendirinya karena kecintaan kita terhadap sesama. Nah, yang ketiga yaitu menghindari sifat malas. Karena ketika kita bermalas-malasan, energi negatif akan muncul dalam diri kita, sehingga kita akan berpikir secara negatif terhadap sesama. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat takabur. Apa itu sifat takabur? Sifat takabur merupakan dengki, di mana dalam dirinya dia merasa bahwa dirinya selalu berada di atas level dibandingkan orang-orang lain. Nah, saya ambil contoh yaitu iblis. Iblis ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia enggan melakukannya. Mengapa demikian? Karena iblis merasa dirinya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jadi iblis menganggap bahwa mengapa saya harus sujud untuk Adam, sedangkan saya diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, di mana tanah ini selalu kita injak, seperti itu, diinjak-injak. Mengapa harus sujud kepada Nabi Adam? Nah, dan itulah alasan mengapa iblis diturunkan Allah kepada neraka. Yang selanjutnya yaitu adapun bentuk-bentuk dari takabur ini. Yang pertama yaitu ada takabur zohir, ada juga takabur batin.
Nah, takabur zahir itu bisa nampak oleh mata kepala kita sendiri, sedangkan takabur batin itu tidak nampak. Nah, apa akibat dari kita memiliki sifat takabur ini? Nah, ketika kita memiliki sifat takabur ini, hati-hati teman-teman. Tanpa kita sadari, itu akan menghilangkan pahala-pahala yang telah kita lakukan selama di dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu akibatnya tidak akan masuk surga. Nah, apa sih caranya agar kita tidak memiliki sifat takabur ini? Yang pertama yaitu melatih diri untuk menghargai orang lain. Coba menghargai, baik itu argumen dan juga yang lainnya gitu. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita lebih baik, kita menganggap bahwa diri kita lebih bersih dibandingkan orang lain. Jadi seperti itu, kita selalu menghargai orang-orang di sekitar kita, baik itu orang yang kaya maupun yang miskin, seperti itu ya. Nah, yang terakhir yaitu sifat riya. Apa itu sifat riya? Sifat riya ini adalah sifat yang selalu ingin dilihat dalam segala perbuatannya. Seperti misalnya ketika dia berzakat, ketika dia bersedekah, berbagi, dia ingin dilihat oleh orang lain. Ini loh saya bersedekah, ini loh saya berbagi terhadap sesama. Ketika beribadah, dia ingin dilihat orang lain. Lihat nih, secara tidak langsung, lihat nih, saya tuh sholat loh, saya tuh rajin puasanya loh, saya tuh rajin dalam berzikirnya loh. Jadi segala sesuatu yang dirinya lakukan itu semata-mata untuk dilihat oleh orang lain. Nah, adapun riya ini ada yang namanya riya dengan badan, ada juga dengan tingkah lakunya, ada dengan perkataannya, adapun ada juga riya dengan amal perbuatannya. Nah, adapun akibat negatif dari riya ini yaitu dia tidak akan pernah ikhlas dalam melakukan sesuatu. Jadi ketika kita memiliki sifat riya, kita tidak akan pernah ikhlas dalam melakukan sesuatu. Kita berbagi selalu dicampuri dengan ingin dilihat. Ketika kita ingin beribadah, kita selalu ingin dilihat. Jadi kita tidak pernah merasakan yang namanya ikhlas seperti itu, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dan juga kepada Allah. Jadi itu tidak jujur gitu. Jadi karena semata-mata hanya ingin dilihat, padahal dia enggan melakukannya hanya karena pencitraan, agar citra dia memiliki citra yang amat bagus, dia berpura-pura dia tidak jujur dalam dirinya, sehingga citra dia nampak terlihat bagus seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi sih akibatnya, yaitu selalu ingin pamer kepada orang lain. Ada ibu-ibu yang misalnya beli emas dipakai di sini, selalu ingin dipamerkan kepada orang lain seperti itu. Ketika misalnya bersalaman, tangannya diangkat setinggi mungkin agar gelang dan juga cincinnya terlihat seperti itu. Jadi selalu ingin pamer. Ketika misalnya lagi saya contohkan, ketika kita ada orang yang membeli mobil yang biasa-biasa saja, sedangkan dirinya membeli mobil yang mobil sport yang harganya ratusan miliar misalnya, dia pamer seperti itu. Dia pamer, ini loh saya memiliki mobil yang lebih bagus dibandingkan tetangga gitu. Jadi selalu ingin pamer. Nah, dan yang parahnya akibat dari riya ini, apa yang dilakukan bukan termasuk dalam ibadah seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman.
dengan adanya sifat-sifat yang telah tadi disebutkan, ini memberikan kita pelajaran bahwa jangan sampai sifat-sifat tercela ini ada dalam diri kita. Semoga Allah selalu menjauhkan sifat-sifat tercela ini, baik itu sifat takabur, riya, hasad. Itulah sifat-sifat tercela yang harus kita hindari dalam diri kita, ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita jalan agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela tersebut. Nah, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar, dan juga bisa langsung bertanya lewat WhatsApp seperti itu ya. Dengan ini saya akhiri pelajaran hari ini atau materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.